Ginjal itu adalah salah satu organ vital kita. Tiap manusia mempunyai dua ginjal, satu di kanan, satu di kiri, dan merupakan organ utama dalam pengeluaran. Selain itu, ginjal juga berfungsi untuk pembentukan zat-zat tertentu, fungsi hormonal namanya. Ada banyak penyakit ginjal ini. Kita mesti bedakan dulu penyakit ginjal yang akut dan yang kronis. Nah, selanjutnya kita masuk ke penyakit ginjal kronis. Sebenarnya apa sih, Prof, penyakit ginjal kronis itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Podcast IDAI semuanya, Mom and Dad, ayah bunda di seluruh Indonesia. Bertemu lagi dengan saya Dr. Reza Palevi, dokter spesialis anak, masih dalam segmen podcast dari IDAI. Nah, saya yakin banget nih Sobat Podcast semuanya udah secara rutin nih mengikuti episode-episode terbaru dari podcast IDAI tentunya. Dan kali ini episode kita tidak kalah menarik karena kita menampilkan bintang tamu yang sangat spesial, yaitu Profesor Dr. Sudung O. Pardede sebagai anak konsultan. Nah, kira-kira kalau misalnya bintang tamunya Prof. Sudung, ada nggak ya ide dari Mama semuanya, kira-kira kita bakal bahas topik apa nih? Ya, silahkan komen di kolom komentar. Jadi karena bintang tamunya Prof. Sudung, kita akan membahas mengenai salah satu penyakit ginjal pada anak, yaitu penyakit ginjal kronis, dan bagaimana tentunya gejala serta langkah pencegahannya. Nah, saya sapa dulu nih Prof. Sudung. Halo Prof. Sudung. Halo juga, halo semuanya. Gimana kabar Prof? Kabar baik. Kayaknya awet muda dan sehat selalu Prof ya. Ya, mudah-mudahan mukanya aja sih muda, rambutnya sih udah putih semua. Iya. Ini Prof. Sudung ini kerap disapa dengan opung ya Prof ya. Ya, opung itu gelarnya kakek-kakek. Kalau di orang Batak itu opung itu kakek gitu. Ya. Dipanggil opung kakek karena udah tua. Iya, jadi Mam dan semuanya ini kalau misalnya ada pasien nih ketemu sama Prof. Sudung pasti panggilnya nih opung nih, terkenal di mana-mana ya. Iya. Oke, opung Sudung atau Prof. Sudung. Nah, jadi Mam dan semuanya, mungkin bagi yang belum kenal ya, saya review sedikit. Prof. Sudung ini merupakan guru besar di Departemen Ilmu Kesehatan Anak FKUI RSCM, dan beliau di Divisi Nefrologi. Pengalamannya sudah berpuluh-puluh tahun ya di bidang nefrologi anak. Jadi tentunya sudah, kalau kita sebut udah kenyang banget ya Prof ya dengan penyakit ginjal anak termasuk penyakit ginjal kronis. Dan beliau sudah banyak sekali kancahnya baik publikasi ataupun di bidang organisasi ya, di IDAI dan juga di Kamas. Kemudian juga pernah menjalani fellowship di Belanda. Kemudian juga publikasinya kalau kita lihat nih baik majalah di Indonesia ataupun luar negeri sudah banyak sekali, hingga beliau akhirnya mendapatkan gelar guru besar ataupun profesor. Nah Prof, kita mungkin Prof sebelum masuk ke topik inti, kita mau bicarakan dulu Prof kira-kira secara umum. Sebenarnya ginjal itu apa dan apa fungsinya Prof pada anak? Baik, terima kasih. Jadi kalau ginjal itu adalah salah satu organ vital kita. Tiap manusia mempunyai dua ginjal, satu di kanan, satu di kiri. Tapi kalau ditanya, dokter Reza punya ginjal berapa? Pasti jawabannya dua. Padahal belum tentu ya, karena belum diperiksa. Kalau saya ginjal saya dua, udah pernah diperiksa, udah pernah di USG. Nah, ginjal ini besarnya itu kurang lebih ya sebesar ini genggaman kita ini lah setiap ginjal itu. Iya. Katanya di bagian di belakang, di sudut antara tulang belakang dan iga bagian belakang itu kanan dan kiri. Nah, ini merupakan satu organ yang fungsinya banyak dan merupakan organ utama dalam pengeluaran. Jadi istilah kita itu pengeluaran atau ekskresi. Jadi kita kan setiap hari mengkonsumsi makanan, minuman melalui mulut, kemudian masuk saluran cerna, diolah sedemikian rupa, masuk saluran pembuluh darah, kemudian dialirkan seluruh tubuh, dan sisa-sisanya itu akan dikeluarkan melalui ginjal. Zat-zat yang tidak bermanfaat pun akan dikeluarkan melalui ginjal, sehingga terbentuklah sisa-sisanya menjadi air kemih yang akan dikeluarkan melalui ginjal. Itu salah satu. Selain itu, ginjal juga berfungsi untuk pembentukan zat-zat tertentu, fungsi hormonal namanya. Ya. Misalnya pembentukan zat yang berperan dalam pembentukan sel darah merah. Jadi bukan cuma di susum tulang Prof ya? Bukan, ada di ginjal namanya eritropoietin. Ya.
juga mengatur keseimbangan cairan di dalam tubuh kita. Ya. Itu sangat perlu. Kemudian mengatur keseimbangan keasaman dan kebasaan dalam darah kita. Jadi dalam darah kita ini punya keasaman tertentu sehingga semua sistem enzim protein yang bekerja di dalam darah kita, dalam tubuh kita bekerja dengan baik. Optimal. Dengan suasana seperti tadi itu dipertahankan oleh ginjal. Fungsi lain adalah untuk mengatur keseimbangan kalsium dan fosfor supaya nanti tulang-tulang kita atau kalsium dalam darah itu bisa berjalan dengan baik. Kemudian ada lagi fungsi yang pembentukan hormon vitamin D3 juga salah satu fungsi ginjal. Masih banyak fungsi-fungsi ginjal yang Tekanan lain. darah juga, Prof ya. Mengatur tekanan darah juga bisa termasuk ginjal. Oleh karena itu kalau ditanya ada tekanan darah meningkat, yang pertama dipikirkan ada kelainan ginjal apa enggak. Karena sangat erat kaitan antara ginjal ini dengan saluran kemih, dengan hipertensi. Nah itulah kurang lebih kira-kira fungsi ginjal. Jadi kalau kita lihat fungsi ginjal itu ya banyak sekali sebenarnya, sehingga mengatur cairan dalam tubuh kita, tekanan darah, dan semua sistem di dalam tubuh kita ini supaya berjalan dengan baik, di samping organ-organ lain tentunya. Wah, luar biasa Mamdet semuanya ya. Jadi kalau dulu mungkin Mamdet atau kita berpikir ginjal itu hanya untuk mengeluarkan urin saja, tapi ternyata tidak, jauh lebih dari itu. Tadi Prof mengatakan bahwa Pembentukan sel darah merah juga sel darah merah, tekanan darah, pengatur cairan, Prof ya, biar nggak bengkak. kalsium juga iya. Jadi bisa dikatakan sebenarnya ginjal itu sebagai penyeimbang ya Prof ya, penyeimbang. Iya betul. Jadi agar tubuh kita nggak terlalu asam, nggak terlalu basah, elektrolit juga seimbang Prof agar ya. tidak kelebihan cairan, kekurangan cairan juga diatur oleh ginjal itu. Oke, termasuk kalau misalnya tadi kan Prof bilang kalau kita makan, minum itu kan sebagian zat sisanya dikeluarkan oleh ginjal. Kalau obat-obatan itu juga termasuk. Jadi obat-obat semua yang kita konsumsi lah melalui mulut ini, apakah itu obat, makanan atau yang lain, itu kan salurannya diserap, diolah dalam tubuh kita. Kemudian dari zat-zat setelah diolah tentu seperti zat-zat di mana aja lah, habis pengolahan. Tentu ada zat-zat yang tidak berfungsi lagi, ada zat-zat yang tidak bermanfaat lagi, yang perlu harus dikeluarkan. Nah itu salah satu organ tubuh kita yang mengeluarkan zat-zat yang tidak bermanfaat itu, ya melalui ginjal. Jadi kebayang nih Mamdet, kalau misalnya ginjal kita rusak, maka kebayang fungsi-fungsi tadi tidak akan bekerja optimal sebenarnya Prof ya. Ya kalau luas atau besar sekali. Tentu kita minum setiap hari, makan setiap hari, kemana larinya? Ya tentu terpendam lagi dalam tubuh kita, bengkak dan lain sebagainya gitulah. Secara logikanya kan begitu nih. Baik Prof, nah tadi kita udah bahas mengenai fungsi ginjal dan juga apa itu ginjal pada anak. Nah selanjutnya kita masuk ke penyakit ginjal kronis. Sebenarnya apa sih Prof penyakit ginjal kronis itu? Ya artinya gini, ada banyak penyakit ginjal ini. Kita mesti bedakan dulu penyakit ginjal yang akut dan yang kronis. Nah, akut bukan berarti berat ya, yang sering salah artikan selama ini. Akut itu artinya mendadak. Kronik itu artinya menahun lama, dan setiap kelainan, apakah itu berupa kelainan struktur atau berupa kelainan fungsi di ginjal itu yang sudah lebih dari 3 bulan, namanya penyakit ginjal kronik. Jadi ada kelainan struktur dan atau fungsi ginjal 3 bulan atau lebih, nah itulah yang kita katakan menjadi penyakit ginjal kronik. Nah bagaimana melihat ada kelainan strukturnya? Ada berbagai macam, bisa melalui kelainan di dalam ginjalnya sendiri, apa itu kelainan berdasarkan anatominya, bisa dilihat dengan pemeriksaan radiologi atau ronsen atau USG atau kelainan darah, ataupun dalam biopsi ginjal. Kalau ada kelainan di situ lebih dari 3 bulan, itu sudah kita menyatakan bahwa itu penyakit ginjal kronik. Atau fungsinya yang menurun, itu lebih dari 3 bulan atau lebih, itu sudah penyakit ginjal kronik. Jadi intinya adalah setiap kelainan ginjal lebih dari 3 bulan, apakah kelainan fungsi dan struktur, nah termasuk penyakit ginjal kronik. Nah itu Prof bisa juga didahului oleh suatu kondisi yang akut atau kondisi akut yang tidak membaik, bisa juga Prof? Ya tentu, karena namanya penyakit kronik. Semua penyakit itu kan tentu didahului dengan mendadak dulu, awal dulu, tentu penyakit awal dulu. Nah jadi ada yang istilah kita, kalau dulu dikatakan gagal ginjal akut, sekarang akut kidney injury atau gangguan ginjal akut. Jadi penyakit itu mula-mula ya akut dulu, awal dulu, lama-lama kalau ini tidak ditanggulangi dengan baik, tidak sembuh, nanti berlanjut menjadi penyakit ginjal kronik, atau memang dari awalnya penyakit ini bisa berlangsung menjadi
penyakit ginjal kronik, Ya. gitu, meskipun di tata laksana misalnya. Baik, Prof. Nah, pertanyaan mendasar, Prof. Karena kan kita sering mendengar penyakit ginjal kronik itu pada orang dewasa. Iya. Nah, pada anak-anak sebenarnya bisa nggak sih, Prof, menderita penyakit ginjal kronik ini? Oh bisa, sangat bisa. Pasien-pasien kita banyak yang mengalami penyakit ginjal kronik. Ya, itu penyebabnya kenapa, Prof? Ada banyak penyebabnya, agak berbeda dengan penyakit ginjal kronik pada dewasa ya. Pada Ya. anak tergantung usianya. Tentu kalau masih bayi, tentu penyebab yang utama tentu kelainan bawaan. Kelainan waktu masih dalam kandungan, kelainan struktur ginjal dan saluran kemih itu akan berlanjut menjadi penyakit yang ginjal kronik. Itu sering. Kemudian selain penyakit ginjal bawaan, ada juga penyakit-penyakit misalnya infeksi atau penyakit-penyakit karena mengenai sistem imun. Ada yang sering kita katakan itu ginjal bocor atau ada yang istilahnya glomerulonefritis. Ada banyak penyebabnya. Kalau anak udah mulai besar, nanti ada misalnya baru saluran kemih. Bisa juga seperti itu. Pada orang dewasa mulai ada hipertensi atau tekanan darah tinggi. Jadi banyak sekali penyebabnya yang kalau tidak ditanggulangi dengan benar nanti berlanjut menjadi penyakit ginjal kronik gitu. Baik, kalau faktor risikonya ada nggak, Prof? Misalnya apa? Gemuk atau kondisi lain ada nggak, Prof? Tentu iya, sebab seperti penyakit-penyakit lain bahwa semua penyakit itu ada faktor risiko termasuk penyakit ginjal kronik. Artinya satu ya pola hidup dari anak-anak atau adanya penyakit pada saat dalam kandungan, atau bagaimana kejadian pada anak itu yang dialami dalam sehari-hari, atau ada penyakit-penyakit lain yang bisa berdampak menyebabkan penyakit ginjal. Jadi ada banyak sekali faktor risikonya. Kebiasaan anak juga demikian bisa menyebabkan timbulnya gangguan ginjal akut dulu, nanti yang tidak tanggulangi menjadi penyakit ginjal kronik. Jadi penyakit ginjal itu bisa kita katakan ada memang awal mulanya bersumber dari ginjal sendiri, ada juga yang dari organ lain atau sistemik kita sebut, jadi bisa menyerang ginjal juga, Prof ya? Ada penyakit dari dalam kandungan, ada penyakit misalnya setelah lahir, bisa penyakit infeksi atau penyakit imun, atau ada penyakit-penyakit lain yang ada yang melibatkan ginjal. Misalnya ada penyakit-penyakit lupus, misalnya ada penyakit-penyakit infeksi, apakah malaria, sakit hepatitis, demam berdarah, dengan HIV/AIDS, nanti bisa mengenai ginjal juga. Jadi ada banyak hal-hal yang dapat mengenai ginjal selain kelainan pada penyakit ginjal sendiri. Jadi penyakit lain dapat mengenai ginjal itu sendiri gitu. Nah, mudah-mudahan Mama semuanya, termasuk saya sendiri nih, wawasannya jadi terbuka nih dari penjelasan Prof Sudung. Nah, sebelum kita lanjut, Prof, mungkin banyak di sini Mama masih bingung nih, apa sih bedanya penyakit ginjal kronik dengan gagal ginjal? Karena kan banyak terdengar tuh gagal ginjal gitu. Nah, itu gimana sih untuk istilah itu, Prof? Dulu itu sebenarnya istilah kita itu gagal ginjal akut untuk yang timbulnya mendadak, kemudian gagal ginjal kronik. Tapi belakangan ini istilah itu diganti. Kenapa? Karena kalau kita berbicara gagal ginjal akut, gagal dulu, baru kita antisipasi, baru kita tahu. Gagal ginjal kronik juga harus gagal dulu. Padahal kalau sudah gagal kan sudah terlambat. Nah, oleh karena itu pada penyakit-penyakit yang timbulnya mendadak menyebabkan gagal ginjal, kita menggunakan istilah gangguan ginjal akut. Yang nanti ini ada tahapan-tahapannya. Pada tahap awal begitu kelihatan langsung ditanggulangi supaya tidak berlanjut. Sehingga jangan sampai terjadi gagal ginjal akut, jangan sampai gagal gitu. Gagal itu udah tahap akhir gitu ya, Prof. Nah, sekarang kalau gangguan ginjal akut ini tidak baik, meskipun ditanggulangi misalnya atau tidak ditanggulangi dengan baik, kan gagal ginjal akut itu kan bisa ditanggulangi dengan hasilnya baik, bisa juga ditanggulangi hasilnya tidak baik. Nah, kalau itu nanti berlanjut lebih dari 3 bulan, nah kita menyatakan bahwa itu sudah masuk penyakit ginjal kronik. Jadi kalau dia lebih dari 3 bulan,
kita katakan itu penyakit ginjal kronik. Ada sebenarnya istilah, misalkan dulu dikatakan kalau gangguan ginjal akut, kalau ada gangguan ginjal akut 7 bulan sampai 7 hari. 7 hari sampai 90 hari dikatakan penyakit ginjal akut atau akut kidney disease. Kalau sebelum 7 hari gangguan ginjal akut, akut kidney injury gitu loh. Ya. Tapi Nanti penyakit ginjal kronik ini ada juga tahapan-tahapan ya Prof ya? iya, jadi sekarang ini penyakit ginjal kronik ini dibagi menjadi 5 tahapan. Gimana? Derajat 1, 2, 3, 4, 5. 3 itu ada 3A, 3B. Tergantung pada berapa fungsi ginjal. Fungsi ginjal itu ditentukan dengan perhitungan laju filtrasi glomerulus, artinya laju kecepatan ginjal untuk memfiltrasi zat tertentu. Nah, itu ada tahapan-tahapannya, tergantung nanti ada stadium 1, stadium 2, stadium 3, stadium 4. Nanti stadium 4 itu kalau kurang dari 30 ml, stadium 5 itu stadium akhir kurang dari 15 ml. Jadi ada satuan-satuan yang kita gunakan untuk menentukan stadiumnya. Nah, kalau udah stadium 4 atau stadium 5, nah inilah yang stadium yang memerlukan terapi pengganti ginjal, misalnya cuci darah. Ya. Nah, kita tidak mau sampai ke sana. Ya. Nah, sebelum kita masuk ke sana, Prof, gejala-gejala penyakit ginjal kronis sendiri pada anak itu apa sih, Prof? Nah, ada banyak karena sebenarnya tergantung pada penyebabnya apa, tergantung derajatnya sampai derajat berapa, dan tergantung bagaimana keadaan anak. Tapi umumnya kalau kita lihat ya biasanya anak lemas, Ya. pucat, bengkak, kadang-kadang ada kelainan pada berkemih. Jadi itu tergantung pada penyebabnya. Nah, pada lanjut bisa menyebabkan tekanan darah tinggi, bisa kejang-kejang atau kesadaran menurun. Jadi ada banyak sekali gejala-gejalanya itu. Jadi tidak spesifik kalau seperti ini, gagal ginjal akut itu bagian dari beberapa macam penyebab penyakit, apa penyebabnya, apa gejala-gejalanya, kan gitu. Kemudian berapa derajat, misalnya katakan contoh lah, kalau misalnya gagal penyakit ginjal kronik karena infeksi, Ya. tentu selain adanya gejala-gejala penyakit ginjal kronik, misalnya ada pucat, lemas, kemudian tekanan darah tinggi, bengkak, barangkali ada juga tanda-tanda infeksi. Iya. Misalnya demam, sakit berkemih, sakit darah pinggang, dan sebagainya. Jadi gejala-gejalanya itu hampir sama dengan penyakit-penyakit lain, banyak, tidak spesifik, hanya untuk tanda-tanda tertentu saja begitu. Karena tergantung nanti penyebabnya masing-masing, Iya, Prof, ya. penyebabnya derajat berapa dia datang ke kita. Bisa juga gangguan pertumbuhan nggak, Prof? Gangguan pertumbuhan salah satu efek jangka panjang pada anak apabila penyakit ginjal berlanjut tidak ditanggulangi, tentu nanti akan mempengaruhi banyak faktor, dari konsumsi zat gizinya, dari akibat dari penyakitnya sendiri, aktivitas anaknya, pengaruh hormon, penyakit zat elektrolit, kalsium misalnya, dan ini akan menyebabkan anak itu terlambat pertumbuhannya. Sehingga kalau kita lihat sebenarnya penyakit ginjal kronik umumnya terjadi gangguan pertumbuhan dan lebih pendek daripada anak-anak normal lainnya. Itu biasanya kita lihat seperti itu. Iya. Baik. Nah, Mamdet semuanya, gimana kira-kira penjelasan dari Prof. Sugeng semua? Udah membuka wawasan dari Mamdet semuanya apa belum? Mungkin sebagian di sini yang nonton juga ada pasien-pasien kita ya yang udah mengalami penyakit ginjal kronik, mudah-mudahan bisa review lagi atau refreshing lagi nih ilmu mengenai penyakit ginjal kronik yang disampaikan oleh Prof. Sudung. Nah, sebenarnya masih banyak sekali nih bahasan yang kita bahas ya, mengenai bagaimana penegakan diagnosisnya, kemudian untuk terapinya nanti, untuk pencegahannya, dan bagaimana nanti untuk mempertahankan kualitas hidup yang baik pada anak dengan penyakit ginjal kronik ya. Nah, untuk itu, Mamdet semuanya jangan lupa untuk saksikan part kedua atau bagian kedua dari sesi podcast kita kali ini. Jadi akan ada 2 sesi, ini sesi pertama kita akan bahas sampai gejala tadi, berikutnya kita akan lanjut ke pembahasan-pembahasan yang tadi sudah saya sampaikan. Nah, sebelum itu jangan lupa untuk Mamdet semuanya, jangan lupa subscribe channel YouTube kita di podcast IDAI, IDAI TV. Kemudian bisa juga mendengarkan podcast IDAI dari kanal
di Spotify, klik aja podcast IDAI untuk mendapatkan konten-konten menarik seputar kesehatan anak yang tentunya disampaikan oleh para pakar yang terpercaya dari Ikatan Dokter Anak Indonesia. Prof, Ya. terima kasih banyak Prof. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi di bagian kedua Prof ya. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya lah. Sampai jumpa semuanya. Sampai jumpa semuanya.